Halo teman-teman, balik lagi. Oke teman-teman, setelah kita tadi jalan-jalan, nah kita sekarang udah istirahat. Nah aku pengen tanya nih ke dia nih. Soalnya ini kan dia kan udah cukup lama ya, 2 tahun di sini lumayan. Iya, Alhamdulillah. Nah perkenalan dulu nama. annyeonghaseyo, nama saya Darja Imida. Ini saya temannya eh, Kang Indra. Nah Ini saya ini berasal dari Majalengka dari dan Majalengka. kebetulan saya ini satu angkatan waktu di LPK Solinanya bareng, Nah belajar bahasa Korea juga bareng. teman-teman harus lihat videoku sebelumnya pas waktu masih belajar di LPK Solina. Nah dia itu ada di situ, ada di situ. Nah kebetulan dia juga ada channel YouTube. Nah teman-teman boleh mampir ke channelnya. So, promoin, promoin. Oke guys, barangkali teman-teman yang pengen menyimak ya video tentang seputar Korea Selatan, bisa mampir ke channel saya juga, silahkan. Namanya Darja Swekarta, itu aja. Nah, Daja Swekarta. Nanti kalau enggak aku minta linknya dia, aku taruh di deskripsi Iya, nanti. Nah, ini kan udah 2 tahun ya. Iya. Tuh. Selama 2 tahun di sini gimana perasaan? Kalau pengalaman Ya, pengalaman kerja, terus suasana. Kan otomatis kan beda kan sama Indonesia kan. Jadi cuaca juga beda. Nah, itu gimana pengalaman pas pertama nyampe sini sampai sekarang? untuk masalah pekerjaan dulu ya. Ini membicarakan tentang Pekerjaan dulu. Pengalaman saya ini hari pertama dulu guys. Ini pertama. biasanya itu seorang TKI nggak langsung megang alat besar-besar, enggak. Cuman sekedar pengenalan, ini alatnya ini, terus mungkin peralatan yang sering digunakan sama iya. teman-teman. Jadi kita caranya kenal alat dulu, baru habis itu cara pengoperasiannya gitu ya. Jadi nggak langsung kita kerja gitu kan? Ya, nggak langsung kita mengerjakan porsinya banyak, enggak. Cuman sekedar pengenalan doang. Kalau sudah biasanya perkenalan, nanti disuruh bersih-bersih, itu doang sih biasanya. Ya pasti sajangnya juga paham ya, nggak mungkin langsung bisa gitu. Otomatis Ya, jadi masih belum beradaptasi dengan pekerjaannya, masih kaget gitu kan. Jadi ada perkenalan buat pelatihan, nanti itu biasanya cuman 1 minggu. 1 minggu. Beda sama Indonesia. Biasanya kalau Indonesia tuh ada metode training ya, pelatihan. Kalau di Korea ini nggak ada, langsung kerja. Langsung kerja. Tapi kan di kontrak kerja gitu kan 3 bulan training. Tapi itu nggak mesti harus 3 bulan langsung kerja. Berarti istilahnya kalau di kontrak kerja itu cuman formalitas saja. Iya, formalitas. Jadi gitu formalitas teman-teman. Tapi sekarang udah nyaman ya, enjoy ya. Kalau sekarang ya udah, karena udah memahami konsep pekerjaan, terus sudah kenal alat-alatnya, terus disuruh gini-gini jadi ngerti. Jadi udah enjoy lah. Udah tahun guys, 2 tahun pasti ya udah tahu seluk-beluk pekerjaan segala macam lah. Nah aku ini masih baru, ini masih kemarin sempat lihat juga sih ke pabrik itu kan gimana cara senior kerja. Cuman kan tetap kita kan belum tahu gimana rasanya kerja langsung gitu kan. Pasti bakal ada kesulitan. Tapi kata dia juga pasti ada tahap adaptasi gitu kan. Jadi ya enjoy aja yang penting. Nah, untuk biasanya tahun pertama itu selalu ada penekanan. Ada penekanan itu maksudnya biar kita ini benar-benar memahami. Barangkali kan senior nih ada yang mau pulang. Iya. Nah, untuk menggantikan posisi kita harus siap ya. Kita harus siap benar-benar. Jadi biasanya tahun pertama itu ada penekanan. Ya wajar aja kalau misalkan ada sedikit bentakan atau memang karena kita sendirinya yang kurang bahasa Korea atau memang nggak mengerti pekerjaan. Berarti aku juga harus siap tuh. Harus siap untuk ada penekanan itu. Soalnya kan kalau yang ini biasanya kan ada yang baperan ya. Iya kan, ada yang baperan, jadi dibentak sedikit udah apa sih ini gitu kan. Pasti ada. Ya mungkin aku juga nanti bakal pertama kalau ada bentakan apa segala macam ya pasti ada rasa kayak gitu. Tapi harus bertahan ya. Harus bertahan teman-teman. Jadi jangan sampai langsung nyerah lah, langsung down gitu. Dan itu hal yang wajar ya, kayaknya ya. Memang hal yang wajar. Jadi biasa karena memang sebelum ada momen yang seperti bentakan kayak gitu, itu gak langsung kita respon. Kita harus mikir 2 kali, mungkin salah kita ini. Kita yang harus introspeksi. Jadi harus introspeksi perbaiki juga ke depannya, ya, jangan sampai
terulang lagi kesalahan kayak gitu. Iya benar tuh. Nah ini salah satu apa ya istilahnya ilmu juga lah buat aku, buat teman-teman yang nanti mungkin baru nyampe di Korea, nanti gimana kerjaannya apa segala macam. Jadi jangan sampai baru kena sedikit udah kena mental gitu ya. Ya itu sebenarnya wajar aja, cuman jangan sampai yang ada kepikiran sampai mau pulang apa segala macam, jangan. Itu ya itu mah hal yang udah lumrah di sini gitu ya. Namanya kita kerja sama orang ya pasti, walaupun di Indonesia juga aku pikir sih sama ya, gak cuma di Korea doang. Terus sekarang gimana, udah ngerasa enak di pabrik, udah nyaman? Udah sekarang alhamdulillah udah nyaman ya. Dan sebenarnya buat teman-teman yang perlu diketahui ya, bahwa pekerjaan itu dimanapun ya itu semuanya sama ya. Di Korea ini cuman yang membedakannya tuh bahasanya. Yang pertama itu bahasa Korea. Kalau tentang pekerjaan semua sama ya. Yang membedakan cuman bahasa. Dan yang kedua ini ritme pekerjaannya itu berbeda. Di Indonesia itu kan pekerjaannya kita masih santai. Kalau di Korea ini ritmenya udah berbeda, udah sedikit cepet ya. Slogan Korea guys, pali-pali. Pali-pali slogan Korea ya. Tapi ya alhamdulillah ya, maksudnya yang bisa sampai ke Korea ini perjuangannya nggak mudah. Jadi kalau udah sampai sini ya udah harus tekatin bener-bener gitu kan. Harus siap tempur, jangan sampai ini. Ya terus terang aku juga belum 100% yakin gitu bisa kuat gitu ya. Tapi ya dengan adanya dia senior yang di sini itu juga sebagai oh iya mereka juga bisa gitu kan bertahan di sini. Saya yakin juga mereka pertama-tamanya ya sama kan pasti kan, rasanya pasti sama. Cuman mereka bisa bertahan berarti ya kita harus belajar dari yang senior yang di sini gitu. Iya. Bertahan kalau memang udah nyampe sini mau gimana lagi? Iya, itu dia masalahnya. Kita udah siap tempur, siap bekerja. Memang tujuan kita kesini buat kerja kok. Nah, itu. Jangan sampai lupa. Nanti kita tujuan ke Korea cuma mau jalan-jalan sama dapat enaknya doang. Wah, itu jangan, nanti takutnya pas kena tekanan malah drop langsung karena mikirnya udah enaknya doang kan, nggak mikir pahit kerjanya gimana. Dan jangan terlalu mikir kerjanya yang dapetnya yang enak teman-teman, jadi harus mikir yang nggak enak ya. Nah dia juga sempet tadi ngobrol, dia kalau udah ke Korea jangan sampai mikir perusahaannya atau dapat pekerjaannya yang enak, tapi pikirlah pekerjaannya yang berat, yang susah, yang ini. Jadi kita mentalnya udah siap sebelum kita dapat pekerjaan apapun itu. Betul. Nah, kita ini waktu itu kan satu angkatan gitu ya. Terus ya termasuk perjuangannya lumayan karena di kloter kita itu ada namanya skill test gitu ya. Nah, terus pas waktu belajar terus ujian itu gimana? Maksudnya ngerasa apakah enjoy selama pelajaran sama menikmati masa-masa perjuangan itu gimana? Waktu pertama saya belajar buat ke LPK Solina Bandung, itu auranya kayak gimana? Saya tuh minder ya, soalnya pertama saya orang yang nggak punya. Ada rasa minder? Ya ada rasa minder, saya nggak punya. Terus orang Bandung tuh ganteng-ganteng, pinter-pinter. Cuman saya ini modal nekat doang, pengen ke Korea itu cuma modal nekat dengan keyakinan yang penuh bahwa saya pengen kerja ke Korea, pengen berubah nasib. Dan ya agak lucu-lucu sedikit lah waktu di LPK. Dan sampai akhirnya sekarang ini ya gak nyangka aja masih belum. Iya. Dan itu awal ya masih mau belajar ke LPK, dan proses belajarnya ini sebenarnya cuman 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan. 1,5 bulan ini pembelajaran yang materinya ya materi dasar seperti pengenalan Hangul, membaca bahasa Korea, menulis bahasa Korea gitu, dan mendengarkan bahasa Korea. Dan setelah kenapa aja 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Nah 2 bulan ini ada tambahan lagi guys, 2 bulan kemudian tuh ada namanya materi bab PPS topik. Ya itu buat perkenalan budaya-budaya yang ada di sini, yang ada di Korea, biar enggak pas kita ini udah nyampe Korea tuh enggak kaget. Oh ya, saya udah baca budaya yang ada di restoran nih harus buka sepatu. Jadi kita udah
mengetahui budaya yang ada di situ. Itu setelah nyampe materi bab, ada yang namanya ini ujian bukan ujian tapi latihan soal. Gitu. Jadi totalnya persiapan ujian saya belajar bahasa Korea. Sama sih, cuman sama Kang Indra ini cuman beda berapa minggu, soalnya saya kan angkatan pertama tuh yang gelombang 2 tuh. Benar. 2 minggu kemudian mungkin ada masih. Saya masuk waktu itu. Ya jadi dia udah mungkin listening apa pemantapan? Listening ya. Jadi dia udah belajar listening. Nah, aku baru masuk ke ini. Awal pertemuan. Awal pertemuan. Nah, jadi karena kita itu sama-sama jauh ya. Kita itu sama-sama orang yang bukan daerah Bandung gitu ya. Jadi di saat hari libur kan kita waktu itu libur minggu ya. Nah, jadi di setiap libur tuh kita nggak pulang. Jadi emang menetap di asrama. Nah, kita itu termasuk kuncen asrama. Nah, itu. Iya kan? Kita orang Majalengka, orang ya aku Subang satu-satunya kayaknya di situ pas waktu aku tuh. Terus orang NTB ya. NTB, orang Jawa Timur, nah itu pada nggak pulang. Jadi yang daerah situ kayak Garut, Bandung, yang masih sekitaran situlah. Jadi mereka setiap hari Sabtu itu kan setengah hari ya, pada pulang. Jadi balik lagi pas Senin pagi gitu. Nah, kita ini yang penghuni asrama situ, makanya kita pas ininya ya termasuk sering bareng lah di situ. Kalau seumpama yang lain pada sepi itu, kita di situ bareng. Ada yang belajar, ada yang nonton drama, ada yang ya pokoknya hari libur itu kita kegiatan positif lah istilahnya. Dan dia salah satu orang yang beruntung karena udah berangkat duluan waktu itu. Jadi sebelum corona dia udah berangkat. Nah, pas giliran aku ya dicegat sama corona ini. Jadi ya alhamdulillah. Nah, sekarang kita tempatnya lumayan deket. Jadi alhamdulillah masih bisa ketemu gitu. Ya, itulah teman-teman paling sedikit cerita tentang kita nih yang dulu belajar bareng gitu ya, dan alhamdulillah di sini bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti kita lancar lah ke depannya, dan mudah-mudahan ya mungkin ada juga pesan buat teman-teman yang masih nunggu nih di Indonesia gitu, yang lagi belajar atau yang nunggu SLC atau kontrak kerja atau nunggu apalah pokoknya kesini gitu. Pesannya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang lagi berjuang ya untuk bekerja ke Korea Selatan, pesan saya untuk kalian, menyerahlah dan jangan pernah semangat. Lanjutkan TikTok kalian 24 jam dan jadilah beban keluarga. Ya, karena kalau semangat bahaya juga ya. Juga nanti. Bercanda guys. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang buat pengen kerja Korea, tetap semangat dan terus bersabar ya, dan sambil menunggu SLC kalian ataupun yang jadwal terbang sampai benar-benar ya rezekinya, sambil ini guys belajar bahasa Korea, ngasah kosakata sebanyak mungkin biar ya di sini ya biar nyampe Korea ini bisa ada tambahan lah, kita bisa mendengarkan orang Korea tuh ngomong apa gini. Oh iya, saya pernah belajar lagi nih, harus manasin gitu. Iya. Jadi ini yang bercanda, yang tadi yang serius ya, yang main TikTok gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa nanti mampir juga ke channelnya beliau ya. Nanti aku ini linknya lah di bawah ya buat teman-teman. Soalnya dia kan di sini udah lama nih. Nah, pasti juga banyak video beliau ini yang berkeliling di Korea ini kan. Jadi nanti bisa teman-teman inilah buat siapa tahu jadi referensi teman-teman, siapa tahu daerahnya di daerah sini gitu, atau mau jalan-jalan ke sini gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa terus follow atau terus ikutin channel aku ke depannya. Mungkin aku bakal agak berkurang sedikit karena mulai bekerja. Nanti videonya mungkin uploadnya bakalan lebih jarang lagi ya. Tapi konsisten ya. Insya Allah konsisten. Yang nonton ini udah mulai eksistensinya udah mulai naik gitu. Udah mulai ya? Iya, viewersnya udah alhamdulillah naik. Oke teman-teman ya, itu ini aja. Ada sedikit tambahan buat teman-teman. Saya juga pertama kali mengenal sama Mas Indra ini waktu di LPK tuh pas belajar bahasa Korea tuh guys.
saya udah emang sering kagum ya dengan belajar Korea sambil nge-vlog gitu kan, jadi saya terinspirasi loh. Dan sebenarnya bikin YouTube itu lebih dulu Mas Indra ketimbang saya. Makanya ini saya masih, kalau masalah dunia YouTube saya masih kurang gitu, masih kurang pengetahuan. Dan sebenarnya saya juga subscribernya guys. Subscribernya guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Silakan kalau kalian suka dengan channelnya Mas Indra, terutama video ini, silakan di like, komentar, and subscribe. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.